Topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Konten, gaya otot dan gaya gesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kita akan mempelajari gaya otot dan gaya gesek. Saya Puspa Anastasia dengan NIM 140142221 dalam rancangan saya. Saya Dika Citato dengan nomor NIM 140142227. Dan saya Dinasti Suryani dengan NIM 140142236. Mari kita simak. Capaian pembelajaran pada video kali ini yaitu peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah yang pertama, peserta didik mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami sifat gaya otot, gaya gesek, dan memanfaatkan kedua gaya tersebut. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat gaya gesek dalam membantu kegiatan manusia. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, maupun berubah bentuk. Pada video kali ini, kita memfokuskan pada dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Saat kita makan, kita menggunakan otot rahang agar makanan yang kita makan dapat kita telan. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek muncul karena dua benda saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, permukaan lintasan, kasar atau halus. Yang kedua, posisi lintasan, mendatar atau memukul. Yang ketiga, luas permukaan benda yang bersentuhan. Yang keempat, berat sebuah benda. Selanjutnya ada sifat gaya gesek. Gaya gesek dapat diperkecil maupun diperbesar sesuai dengan kebutuhan manusia. Beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk memperbesar gaya gesek yaitu yang pertama, menggunakan pull di sepatu pemain sepak bola. Hal ini bertujuan agar para pemain tidak tergelincir saat berlari maupun menendang bola saat di lapangan. Yang kedua, memberikan alur-alur pada ban motor maupun mobil. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi slip atau tergelincir saat melewati jalan yang licin. Yang ketiga, memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Lalu, beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memberikan pelumas atau oli pada roda atau lantai sepeda. Yang kedua, menggunakan roda untuk memindahkan barang agar mudah untuk dipindahkan. Yang ketiga, menggunakan pisau sebagai alas sepatu ski atau kereta luncur. Oke, baiklah. Selanjutnya itu manfaat gaya otot. Yang pertama yaitu memindahkan barang. Contohnya saat kita ingin memindahkan meja, kita mendorong meja. Saat kita ingin menendang bola, nah itu contoh gaya otot. Selanjutnya manfaat gaya otot untuk mengubah bentuk benda. Saat kita memecahkan patung, berhala, ataupun kita membuat tanah liat dari partisin, membuat patung-patungan dari partisin, itu merupakan penerapan gaya otot untuk mengubah bentuk benda. Selanjutnya, gaya otot untuk beraktivitas sehari-hari. Untuk kita berjalan, berdiri, mengangkat, mendorong itu membutuhkan gaya otot. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat dan pemanfaatan gaya gesek pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saat kita berjalan menggunakan sandal, itu kita memanfaatkan gaya gesek agar kita tidak tergelincir. Lalu manfaat lainnya itu rem pada sepeda atau sepeda motor kita. Manfaatan rem bertujuan untuk menambah gaya gesek supaya kita dapat berhenti. Kemudian ada lagi yaitu manfaatan pada alat musik biola. Saat kita menggesek biola akan menghasilkan bunyi. Itu manfaatan gaya gesek. Sekian video pembelajaran kelompok 3 pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi